Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ya, kita semuanya ada tetap dalam perlindungan Tuhan sampai saat ini. Dan kita percaya sampai kapanpun Tuhan akan tetap melindungi kita meskipun dalam situasi sulit seperti ini. Amin. Nah, sebenarnya saya rasa kita saling merindukan satu sama lain untuk bertatap muka. Tetapi meskipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tidak bisa bertatap muka, tetapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi
Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan pujian, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Inilah pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Di tiap saat
Ibadah minggu ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing terambil dari Surat Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala hal, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara, pengumuman kita untuk hari ini, Gembala, Penatua, Diaken dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Pengumuman yang pertama, ibadah minggu depan, Minggu 14 Juni tahun 2020, ibadah masih di rumah kita masing-masing. Oleh karena pematang siantar masih zona merah, dan kita sambil menunggu perkembangan dan informasi terbaru dari tim gugus penanganan COVID-19 Pemko Pematang Siantar. Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, serta kita mendoakan agar pergumulan COVID-19 bisa segera berakhir, agar kita bisa beribadah secara bersama-sama di gereja. Yang kedua, ibadah minggu juga dilakukan dari rumah masing-masing secara online. Bapak Ibu saudara bisa membuka di YouTube channel Mimbar GMI Bukit Sion Pematang Siantar. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu diadakan juga di rumah masing-masing melalui media online. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara juga bisa membuka di YouTube channel ibadah sekolah minggu GMI Bukit Sion Pematang Siantar. Mari kita orang tua mengajak anak-anak kita untuk beribadah secara bersama-sama. Yang keempat, selamat hari ulang tahun kepada jemaat, baik yang berhari ulang tahun pada hari ini dan juga yang berhari ulang tahun pada sepanjang 1 minggu ke depan. Firman Tuhan
dari Mazmur pasal 126 ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita bersukacita. Yang kelima, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan, baik persembahan ibadah minggu di rumah kita masing-masing, persembahan pembangunan, persembahan misi, perpuluhan, dan persembahan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu dan saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita mengangkat satu pujian. Bila Kau yang membuka pintu, segala perkara kuserahkan kepadamu. Segala perkara kuserahkan padamu. Allah pembelaku, segala kuatiku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tidak ada yang dapat merendahkanku. Bapa di sorga, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing, meskipun dalam situasi sulit oleh karena pandemi COVID-19. Tetapi dengan isi hati kami mengungkapkan bahwa Allah kami Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyelamatkan kami. Segala puji syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh terhindar dari wabah pandemi COVID-19. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih untuk kebutuhan kami tiap-tiap hari. Tuhan boleh senantiasa mencukupkan. Terima kasih juga untuk pekerjaan kami, meskipun dalam situasi ini sangat terganggu, tetapi dalam situasi suka dan duka kami belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami. Terima kasih untuk suami, istri, untuk orang tua, dan orang-orang yang mengasihi kami. Terima kasih banyak Bapa, Kau begitu baik bagi kami. Bapa, sebelum kami berdoa, kami percaya Kau tahu setiap pokok-pokok doa kami. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami mohon ampun di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sucikan dan kuduskan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak dan berkenan kepada Tuhan, supaya setiap doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan tidak terhalang, tidak terhambat, tetapi Tuhan mendengar oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa. Bapa kami tetap berdoa ya Tuhan untuk jemaat GEI Bukit Sion Pematang Siantar, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa sampai lansia. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan, sehingga kami dalam keadaan aman, kami dalam keadaan tenang, dan kami dijauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan, dan kami terhindar dari maut, dan kami juga terhindar dari pandemi COVID-19. Tuhan memberkati
usaha pekerjaan kami, apapun profesi kami, baik itu sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, bahkan kami sebagai pedagang, pengusaha, sebagai guru, sebagai perawat, sebagai dokter, sebagai tentara, sebagai polisi dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kami sehingga apapun yang kami kerjakan, kami boleh menjadi contoh, kami boleh menjadi berkat, sehingga orang lain juga diberkati oleh Tuhan lewat kehadiran kami jemaat GMI Bukit Sion Pematang Siantar. Bapak kami yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat GMI Bukit Sion Pematang Siantar yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang dirawat di rumah mereka masing-masing, ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak T.H. Sinalai, Bapak Ibu R.M. Samosir, Ibu Ciadari, Bapak Penatua S.H. Sinaga, Nyonya Manalu Borudamadi, Nyonya Sarangi Borupurba, Nyonya S. Tepu, Queen Clarissa Tan, Kevin Sitopu, Bapak Luhut Sihite, dan Nyonya Sinaga Boru Silitonga, dan juga Mama Esther. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba tidak tahu secara spesifik kondisi kelemahan yang mereka alami, tapi kami meyakini dengan iman bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Engkau tahu keadaan mereka, Engkau tahu setiap pergumulan keadaan mereka. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang menyembuhkan setiap sakit penyakit yang diderita oleh Bapak Ibu semua saudara yang hamba telah sebutkan tadi satu persatu. Oleh anugerah Tuhan, mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintah, baik itu presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, kepala desa, dan semua aparat pemerintah, TNI, Polri, para dokter, para sukarelawan, dan aktivis yang berjuang untuk memutus mata rantai COVID-19. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong mereka, memberikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan agar mereka bisa bekerja dengan ketulusan hati, dengan sebaik-baiknya, agar mereka bisa merawat dan mengobati para pasien-pasien COVID-19. Dan oleh kasih kebenaran Tuhan, semua pasien-pasien yang sedang mengalami sakit karena COVID-19, mereka boleh semua disembuhkan oleh Tuhan. Yang berdoa untuk para dokter dan orang-orang yang bekerja untuk merawat COVID-19, mereka semua boleh terhindar dari COVID-19, dan mereka juga diberikan sukacita oleh Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Kota Pematang Siantar. Kami mendengar ada beberapa pasien COVID-19 di Kota Pematang Siantar. Kami lihat Tuhan, kami datang merendahkan hati. Tidak Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati para dokter, perawat yang menangani, memberikan hikmat, setiap obat-obatan, setiap alat-alat, setiap ruangan Engkau berkati, kuduskan, agar bisa memulihkan dan menyembuhkan mereka dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa, memohon merendahkan hati. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, Tuhan kehendaki COVID-19 ada di tengah-tengah dunia ini, kami mohon ampun ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhanlah yang berdaulat, dan Tuhanlah yang memulihkan, sehingga COVID-19 bisa segera berakhir di tengah-tengah dunia ini, agar kami semua bisa beraktivitas dengan baik dan normal kembali. Terima kasih kepada Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Segala puji syukur, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami terbatas ya Tuhan untuk mendoakan banyak hal, tapi kami percaya lubuk hati yang kami paling dalam dengan iman kami bahwa Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan menyempurnakan doa-doa kami ini yang telah hamba sebutkan satu persatu. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Ia telah mengajar doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab. Kita akan bermazmur dari Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Kita membacanya bersama-sama. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara kita yang tidak ingin bersukacita? Saya percaya kita semua yang ingin bersukacita, tetapi biarlah sukacita kita, sukacita yang dari Tuhan. Amin. Baiklah, mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini. Terima sukacita surga. Ku dapat rasakan kasih-Nya
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memuji-muji Tuhan dan saatnya kita masuk dalam penyembahan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita katakan seperti rusa yang rindu akan Tuhan. Hanya Tuhan yang mengenal pribadi kita. Mari kita bersama-sama menyembah Dia, menyembah Allah kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama menyembah Tuhan. Saat ini kami datang bersimpuh di hadapan-Mu ya Bapa, menyembah Engkau, Allah kami yang dia dan amin. Hanya Engkau ya Bapa pemilik hidup kami. Engkau yang paling memahami siapa kami. Jalan-jalan hidup kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Itulah sebabnya kami hanya datang kepada-Mu, hanya menyembah Engkau saja. Karena kami percaya hanya Engkau Allah yang layak kami puji, kami sambut, kami sembah selama hidup kami. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa.
Bawalah kami untuk lebih mengenal Engkau. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya ketakwaan kasih-Mu dan bawaku. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya ketakwaan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah firman ini sehingga bisa mengubah hidup kami dan mendorong kami untuk kami terus setia melayani Tuhan dan memberitakan Injil Kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal 28. Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tema khotbah pada hari ini yaitu mengapa Injil harus diberitakan. Mengapa Injil harus diberitakan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia sering hanya memperhatikan kebutuhan yang kelihatan seperti sandal, pangan, papan, dan juga pekerjaan. Namun Allah kita Allah yang penuh kasih, memandang bahkan sangat memperhatikan kebutuhan manusia yang tidak kelihatan secara jasmani. Apa itu? Yaitu kebutuhan yang jauh lebih penting, yaitu keselamatan atau kehidupan kekal yang harus dimiliki oleh setiap pribadi. Tidak berarti Allah tidak peduli dengan kebutuhan jasmani, tidak. Tapi Ia sangat peduli akan kebutuhan yang sangat-sangat penting ini. Ada beberapa alasan kuat mengapa Injil keselamatan harus diberitakan kepada semua orang di seluruh dunia. Yang pertama, mengapa Injil harus diberitakan? Yang pertama, Injil adalah agenda utama Allah. Injil merupakan agenda utama Allah agar semua manusia di muka bumi ini diselamatkan. Pada ayat yang ke-19, Yesus berkata, karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Ketika manusia ditipu oleh iblis dan jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Allah sudah mempunyai rencana yang indah untuk memulihkan dengan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Ini merupakan inisiatif Allah untuk memulihkan hubungan Allah sendiri dengan manusia ciptaannya yang sudah jatuh dalam dosa. Dengan cara
manusia yang berdosa itu sendiri. Meskipun begitu, Allah tetap memakai manusia yang dipanggil dan dipilihnya untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain. Contohnya adalah saat Roh Kudus mengutus gereja di Antiokhia agar keselamatan, ya, agar mengirim Barnabas dan Saulus yang dikhususkan oleh Roh Kudus sendiri sebagai utusan Injil. Ini bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Dan bagaimana Tuhan Yesus begitu berbelas kasihan, begitu terharu melihat orang-orang yang hidup seperti domba-domba yang tanpa gembala, sehingga Dia meminta para murid agar Tuhan yang mempunyai tuayan mengirim pekerja-pekerja untuk menuai tuayan itu sendiri. Hal ini kita bisa baca dalam Matius 9 ayat 38. Jadi di sini jelaslah bahwa Tuhan yang mempunyai tuayan dan berinisiatif dalam penuaian itu. Tetapi Ia pun memakai kita, orang yang telah percaya, memberi beban penginjilan itu kepada kita, sehingga dalam pesan perpisahan dengan para murid, Yesus memberi perintah yang dikenal sebagai amanat agung. Amanat agung, sebuah pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Pergilah menunjukkan satu perintah bagi para murid untuk melakukan pelayanan misi. Amanat agung ini menjadi misi gereja Kristus di segala tempat dan di segala waktu. Hal yang kedua, mengapa Injil harus diberitakan? Yang kedua, Injil merupakan beban dan tanggung jawab kita orang percaya. Di ayat 19b dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadikan murid, Allah akan membagikan tugas mulia tersebut hanya kepada anak-anaknya yang memiliki keterbebanan, memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan orang lain. Dan tentunya bagi orang-orang yang siap, bersedia melakukan tugas pemberitaan Injil keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penginjilan merupakan beban dan tanggung jawab kita semua, orang-orang yang telah mengenal Yesus. Sebab tugas penginjilan yang diberikan Tuhan adalah tugas yang sangat amat mulia, yang menggambarkan secara nyata kerjasama yang indah antara Allah dengan kita umatnya. Luar biasa indah, bukan? Kerjasama yang indah antara Allah dan kita umatnya dalam memberitakan Injil kerajaan surga. Sebagaimana kita dulunya adalah manusia yang berdosa dan seharusnya binasa, tetapi sekarang sudah diselamatkan, sudah mengalami kasih Allah, dan sudah selayaknya kita juga rindu menyaksikan kehebatan Allah yang sanggup mengubah hidup kita. Kita pantas mengajak orang lain menikmati keselamatan yang sama. Menjadi murid Kristus bukan hanya sekedar menjadi seorang yang bertobat kemudian menjadi anggota jemaat sebuah gereja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arti kata murid yaitu pengikut. Arti kata murid berarti pengikut, seseorang yang belajar secara dekat dengan gurunya. Dari gurunya lah ia belajar, bukan hanya dari mendengar, tetapi juga ia melakukan seperti
rahasia keindahan hidup sebagai seorang Kristen. Murid yang berdiri teguh, memberitakan Injil, mengerjakan setiap firman yang didengarnya di tengah dunia yang sedang bengkok ini dan jauh dari Tuhan. Menerima Yesus dan menjadi pengikutnya merupakan hak istimewa. Tetapi hanya menikmati hak istimewa tanpa merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan orang lain merupakan sikap mementingkan diri sendiri, dan ini adalah tindakan yang berdosa juga, tindakan yang tidak baik juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah akan memperlengkapi anak-anaknya yang memberitakan Injil keselamatan. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 17. 1 Korintus 1 ayat 17 berkata, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi saudara, jangan takut untuk mengabarkan Injil keselamatan. Jangan pernah takut mengajak orang untuk percaya kepada Yesus. Tentunya kita kalau sudah mengalami kasih Kristus, Tuhan akan melengkapi kita dengan hikmat Tuhan untuk menyampaikan Injil keselamatan bagi orang lain. Hal yang ketiga, mengapa Injil harus diberitakan? Karena Injil adalah kebutuhan semua orang yang berdosa. Karena keselamatan adalah kebutuhan semua orang yang berdosa. Ayatnya yang ke-20. Kebutuhan manusia yang utama adalah keselamatan kekal, bukan kekayaan. Meskipun saat ini orang berkata, saat ini yang paling dibutuhkan adalah uang yang banyak, harta kemewahan. Saudara, itu namanya barang yang tidak kekal, ya. Barang yang sangat-sangat tidak terlalu penting. Karena apa? Ketika kita mati, kekayaan, harta, kemewahan tidak akan ikut dikubur dalam peti mati, ya. Itu semua kita tinggalkan. Makanya ada lagu, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ketika kita lahir kita tidak bawa apa-apa, dan ketika kita kembali kepada Bapa, semuanya kita akan tinggalkan, ya. Hanya dengan modal satu peti mati ukuran tanah 2x1. Itulah modal kita. Jadi segala sesuatu kita akan tinggalkan. Tapi kalau kita sudah memiliki yang namanya keselamatan, kebutuhan utama kita terpenuhi, yaitu keselamatan kekal, telah menjadi milik kita, maka kita ada di zona aman, saudara. Kalau sekarang ini kan siapa masih di zona merah, berarti kita tidak aman. Contohnya, kita masih belum bisa ibadah di gereja. Tapi kalau kita sudah memiliki keselamatan kekal, kita sudah di zona aman. Artinya apa? Ketika pun Tuhan panggil, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita akan bersama dengan Bapa di surga. Amin, Bapak Ibu ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia di dunia ini akan sia-sia apabila pada akhirnya kita akan binasa. Kalau kita tidak menerima Kristus sebagai juru selamat, kalau kita masih melepaskan hati, tidak menerima Kristus, tidak memberikan tempat bagi Yesus dalam hati dan kehidupan kita sebagai Tuhan dan juru selamat, maka sia-sia kehidupan kita. Kita akan menuju kepada kebinasaan itu. Keselamatan itu pasti hanya dalam pribadi Yesus, seperti yang Alkitab katakan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, seperti nats pembimbing kita tadi berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada
yang olehnya kita diselamatkan. Tiada nama lain di bumi dan di surga yang olehnya kita diselamatkan. Hanya di dalam namanya, nama Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Ya, lagu kesukaan kita bersama ya. Di dalam Yesus ada keselamatan. Dan dalam Yohanes 14 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Aku itu siapa? Kembali, nama Yesus, nama yang kekal. Wahyu 20 ayat 15 berkata, "Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api." Selagi manusia hidup di dunia ini, selagi kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, kita harus mendengar bahwa hanya melalui nama Yesus kita dapat beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jadi saudara, jangan pernah menunda untuk menerima kabar baik. Jangan pernah menunda untuk membuka hati menerima Yesus dalam hidup kita. Karena tidak ada kesempatan kedua bagi manusia yang sudah masuk dalam neraka. Ingat, tidak ada kesempatan kedua ketika manusia sudah masuk dalam neraka. Contohnya kisah orang kaya dan Lazarus dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penginjilan merupakan berita gabungan antara keinginan Allah dan kebutuhan utama manusia, yaitu keselamatan kekal. Perjalanan manusia berdosa menuju kebinasaan harus dihentikan dan dipindahkan arahnya menuju kepada kehidupan kekal. Melalui apa? Tentunya melalui pemberitaan Injil. Ya, sekali lagi saya ulang, perjalanan manusia berdosa yang menuju kepada kebinasaan harus dihentikan dan dipindahkan arahnya menuju kehidupan kekal melalui pemberitaan Injil. Selanjutnya dalam ayat ini dikatakan, "Dan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada." Baptisan kita sudah kenal. Baptis adalah upacara simbolik di mana seseorang mengaku imannya kepada Kristus. Seseorang mengaku imannya di hadapan Tuhan. Bukan berarti baptisanlah yang menyelamatkan. Jangan salah pengertian saudara. Ya, yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus. Ketika Anda percaya, Anda mengakui di hadapan Tuhan dan jemaat, engkau dibaptis. Ya, dan ketika engkau dibaptis, engkau dimaterai oleh Roh Kudus. Kemudian dikatakan ajarlah. Kata ajarlah menggambarkan tentang pemberian instruksi, pengajaran yang membawa orang lain mengerti dan mengenal perintah Yesus Kristus, mengenal pengajaran Yesus Kristus. Dan yang menjadi fokus pengajaran dalam ayat ini adalah tentunya tidak hanya belajar, tapi juga melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, difirmankan oleh Yesus. Fokusnya bukan hanya menjadi pendengar saja dari nilai-nilai ajaran Kristus, tetapi juga menjadi pelaku dari perintah Kristus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, amanat agung itu sangat-sangat penting. Bukan saja karena merupakan misi utama semua gereja, tetapi juga karena gereja-gereja baru akan terbentuk apabila ada orang-orang yang taat melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Tanpa amanat agung tidak akan ada gereja-gereja lokal. Pelaksanaan amanat agung tentunya
gereja-gereja lokal. Ingat saudara, gereja itu bukan gedungnya, tapi gereja itu adalah saya dan Bapak Ibu. Gereja adalah wakil dari kerajaan Allah di dunia ini dan diperintahkan untuk membawa berita Injil ke semua manusia di muka bumi ini tanpa memandang suku. Jika kita melihat prioritas dari program-program berbagai aktivitas sebuah gereja sekarang ini, mungkin kita bertanya-tanya, apakah kita telah lupa atau bingung akan misi kita sebagai orang percaya? Kita sibuk, tapi sibuk dalam mengerjakan apa? Berapa banyak program pertemuan, aktivitas kita yang sudah benar-benar menghasilkan jiwa-jiwa baru? Jika kita tergugah untuk memenuhi amanat agung Yesus Kristus, maka kita harus menjadi gereja yang misioner. Makanya nama gereja kita Gereja Misi Injil Indonesia. Gereja yang misioner. Sebuah gereja yang misioner adalah gereja yang melaksanakan misi. Kata misi atau mission berasal dari kata Latin missio yang diangkat dari kata mittere, merupakan terjemahan dari kata Yunani apostelo yang artinya mengirim atau mengutus. Secara umum, kata misi bisa merujuk pada pengutusan seseorang dengan tujuan khusus. Misalnya misi kesenian, misi budaya, dan lain-lain. Tapi dalam konteks kekristenan, misi dipahami dalam arti pengiriman atau pengutusan gereja ke dalam dunia melalui sekelompok pekerja yang disebut misionaris untuk menjangkau orang-orang kepada Kristus supaya mereka mengenal Tuhan dan menerima Sang Juru Selamat. Dalam perkembangannya, pengertian misi pada saat ini mencakup makna yang sangat luas, yaitu yang pertama, pengiriman dan pengutusan misionaris ke daerah tertentu. Mereka berangkat, gereja lokal harus menjadi pendukung baik lewat doa dan dana. Kita bersyukur gereja GM ini mengutus para misionaris ke ladang misi. Dan ketika kita mengutus mereka, kita jangan lepas tangan. Supaya apa? Mereka tetap teguh, kebutuhan mereka terpenuhi. Dan kita doakan supaya pintu-pintu penginjilan dibukakan sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya tetap dan terus mengingatkan kita sebagai gereja misi. Sebagai gereja misi, mari tetap kita mendukung para misionaris kita di ladang misi supaya mereka tetap teguh dan khususnya juga lewat dana supaya kebutuhan mereka tetap tercukupi. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas yang dijalankan para misionaris. Yang ketiga, wilayah geografis di mana para misionaris bekerja. Yang keempat, lembaga yang mengutus para misionaris. Yang kelima, ladang misi atau lapangan misi, yaitu tentunya dunia yang non-Kristen, ya, masyarakat yang non-Kristen. Kita mendoakan daerah mana, di mana ada banyak daerah-daerah, negara-negara yang saat ini masih belum mendengar Injil. Yang keenam, pusat pengutusan misionaris. Dan yang ketujuh, rangkaian pelayanan yang secara khusus dimaksudkan untuk menyebar agama Kristen dan pendirian jemaat baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita simpulkan dari khotbah pada hari ini? Yang pertama, saya meningkatkan 3 hal. Yang pertama, Tuhan merindukan anak-anaknya untuk memiliki kualitas hidup sebagai seorang murid Kristus. Bukan hanya menjadi orang percaya saja yang aktif ke gereja, aktif pelayanan, tetapi menjadi orang-orang yang memiliki nilai-nilai hidup yang menghidupi dan
Yang kedua yang bisa kita lakukan tentunya dalam membaca firman Tuhan, perenungan hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang ketiga tentunya ikut persekutuan, terlibat dalam pelayanan gereja, bersaksi tentang Kristus kepada orang lain, dan tentunya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam bidang pekerjaan kita masing-masing. Jadilah murid Kristus yang baik di mana Anda ditempatkan untuk bekerja. Jangan menjadi batu sandungan, tapi tetaplah menjadi berkat dimanapun Anda ditempatkan untuk bekerja, dimanapun Anda tinggal. Yang kedua, yang saya perlu tekankan di sini, pentingnya fokus bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi lebih lagi adalah kita secara aktif belajar dan juga melakukan firman Tuhan. Ajaran Kristus dalam hidup kita, proses belajar dan firman yang kita lakukan sampai pada penerapan dalam melakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Yang ketiga, bagi yang masih belum membuka hati untuk menerima Kristus, yang masih belum bertobat dari jalan kehidupan yang bobrok, mari Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita semua untuk datang di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat kebobrokanmu di masa lalu, tapi Tuhan melihat hatimu, melihat kerinduanmu untuk datang berserah kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan. Bertobatlah, datanglah kepada Tuhan Yesus selagi masih ada kesempatan. Mari kita terus belajar untuk firman-Nya, mengenalnya lebih dalam lagi. Karena Ia katakan, Ia akan datang seperti seorang pencuri, tiba-tiba dan kita tidak tahu pada waktu kapan Ia akan datang kembali untuk menghakimi dunia. Oleh sebab itu, selagi masih ada kesempatan, mari kita datang kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk terus berjuang dalam dunia ini, dalam melakukan kehendak-Mu, dan ajar kami untuk menjadi pewarta, pemberita Injil Kerajaan-Mu di muka bumi ini. Meskipun ada banyak tantangan yang kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya kuasa, hikmat, dan wibawa dari Allah Tuhan akan taruh bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, saat ini dengan sukacita kami akan mengumpulkan persembahan. Apa yang akan kami kumpulkan ini adalah berasal dari Tuhan, dan biarlah kami memberikannya dengan sukacita, dan Tuhan memberkati persembahan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita akan kita akhiri. Siapakah yang bisa memahami jalan Tuhan? Tidak ada satupun. Sebagaimana keadaan yang masih kita alami saat ini, yang masih sulit, tetapi kita percaya jika kita mengikuti jalan Tuhan, kita mengikuti jejak Tuhan, maka kita akan sanggup melewatinya. Kita nyanyikan pujian jejak Tuhan sebagai penutup dalam ibadah ini. Ku tak mengerti
Cara yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah cara yang sempurna, yang sungguh sempurna. Mari kita ulang sekali lagi pujian ini. Jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menambah, serahkan diri dengan Bapak, Ibu, dan saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita saat teduh saja. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.